Hasto, gimana kalau Hasto dipenjara seumur hidup? Karena Hasto ini adalah biang kerok, sumber masalah di negeri ini. Kenapa begitu? Karena Hasto yang menggerakkan para mahasiswa untuk berdemo menyerang pemerintahan. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Karena di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Ini orang demo yang Presiden Prabowo. Ada duit dan nasi bungkus. Indonesia bisa makin bobrok. Sing welek iku ya raimu men kelakuanmu, pikiranmu sing bobrok. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Rocky Gerung dipolisikan oleh salah satu tim relawan Gibran. Pertanyaannya, kira-kira Rocky Gerung kena mental enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandul Official. Kali ini saya akan bereaction berkisar tentang manusia pengacau NKRI ya guys, alias manusia-manusia yang seharusnya tidak hidup di negeri Indonesia ini ya guys, seperti Rocky Gerung, Amin Rais, Hasto, kemudian mahasiswa yang kemarin menghujat Bapak Presiden Prabowo, kemudian masih banyak lagi lainnya yang belum disebut yaitu ya guys. Dan memang pantas kalau Pak Prabowo nantinya membuat penjara di tengah lautan yang dikelilingi oleh ikan paus agar sekalian ya guys, buat mereka-mereka yang makar, yang merusak NKRI, yang melawan Bapak Presiden itu semua ditangkap kemudian jeblosin di situ ya guys, dan sehingga tidak bisa kembali gitu. Itu ya yang tepat sekali. Dan ternyata ini ya guys, kasus kemarin mahasiswa atau mahasiswa yang ditunggangi oleh politik, ternyata biang keroknya adalah Hasto. Hasto yang sekarang yang merupakan sekretaris jenderal PDI ya guys. Dia yang sedang ditangkap, meringkuk, dan ternyata dia adalah salah satu biang keroknya membayar mahasiswa dan lebih sebagainya. Yuk kita ikuti video berikut ini ya guys. Ini orang demo yang Presiden Prabowo. Ada duit dan nasi bungkus. Indonesia gelap menurut para koruptor dan kaki tangan koruptor. Lihatlah, mereka berdemo untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Teriak-teriak Indonesia gelap. Ya, gelap untuk kalian yang niatnya buruk, untuk kalian yang niatnya menjadi koruptor. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo sedang memberantas koruptor, sehingga kalian mengatakan masa depan kalian itu gelap karena para koruptor sedang dihabisi. Jadi nggak ada lagi yang memberikan asupan dana kepada kalian. Wahai para kaki tangan koruptor, teruslah berdemo sampai junjungan kalian para koruptor habis. Karena di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Bukan cuman amin, perjuangkan. Betul tidak? Ya. Karena Gajah Mada ini bukan cuma tempat belajar. Ia tempat buat kegelisahan intelektual. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Jadi buat mahasiswa kemarin yang menghina Bapak Presiden Prabowo memang harus dihukum dan setimpal sesuai dengan perbuatannya, karena dia sudah menghina simbol negara. Kemudian Bapak Anies Baswedan, Abah Andis alias Imam Mahdi,
yang dengan terang-terangan menghina bahkan menyindir Bapak Prabowo ya guys, berkenaan dengan efisiensi anggaran, Indonesia gelap. Ternyata Anies juga nyinyir ya guys ya. Ini juga orang seperti ini nih yang termasuk orang yang merusak NKRI. Dan Rocky Gerung ya tentunya Rocky Gerung juga ini ya guys, termasuk salah satu seorang dosen tapi otaknya kemana gitu. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Rocky Gerung dipolisikan oleh salah satu tim relawan Gibran. Pertanyaannya, kira-kira Rocky Gerung kena mental nggak? Nggak. Karena bukan kali ini aja yang namanya Rocky Gerung dipolisikan. Udah sering 100 kali dipanggil polisi, dia 100 kali bebas. Karena apa? Jangankan polisi, S3 otaknya bisa diputar-putar sama si Rocky Gerung. Gitu loh, ada aja jawabannya. Ya, jadi tim relawan ini menemukan sebuah potongan video, bahkan juga menyebarkannya ya. Ya, waktu itu Rocky Gerung dalam sebuah debat politik di dalam sebuah stasiun televisi mengatakan bahwasanya setiap Sabtu ada menteri yang datang ke Gibran untuk memberikan setoran waktu dia masih jadi wali kota. Aku bingung juga ya, ku cermati kata-katanya si Rocky kan, apa betul menteri kasih UPT ke wali kota? Apa gak terbalik gitu, pikirku gitu kan? Ku ingat iya pula ya, rupanya si Gibran anak presiden kan begitu. Ada kemungkinan terjadi, tapi kan bukti tidak ada, ya kan? Setelah dilaporkan dia ke polisi, buru-burulah yang namanya Rocky Gerung itu bikin klarifikasi dalam sebuah video di dalam Rocky Gerung official, di dalam podcastnya dia. Apa dia bilang? Itu konteksnya sedang bercanda kok. Udah ku bilang, Rocky Gerung itu banyak jawabannya, sakti lidahnya itu, ya kan? Gitu dia. Jadi memang ku bilang sama kalian ya, yang namanya Rocky Gerung itu beda sama si Faisal Assegaf ya. Kalau Faisal Assegaf sama Refli Harun, memang mereka mendasarkan segala suatu ide, opini mengenai yang namanya Joko Widodo itu berdasarkan kebencian, kan begitu. Kalau si Rocky Gerung jujur aja lah, bukan berdasarkan kebencian, karena jadi menteri pun nggak pernah. Nggak kayak si Refli Harun, iya kan? Menjadi kepala BUMN pun juga nggak pernah. Jadi kalau dipikir-pikir, tidak ada kepentingannya si Rocky Gerung untuk membahas mengenai apa yang menjadi kebijakannya Joko Widodo. Tidak, karena hobi aja. Kawan ini jujur lah aku bilang, hobi kali nyari-nyari rusuh. Dasarnya nggak sakit hati, bukan sakit hati, karena dia tidak pernah dizolimi sama yang namanya Bapak Joko Widodo, tidak pernah, ya kan? Jahil aja ini orang. Gitu. Kalau si Rocky Gerung ini memang orangnya ditangkap berapa kali pun orangnya memang ini melawan ya guys. Soalnya dia seorang dosen yang pinter mengolah kata, mengotak-atik kata, sehingga dia itu merasa benar gitu ya guys. Bahkan menghina presiden pun dia santai gitu ya. Tapi mudah-mudahan orang seperti ini ya membusuk dalam penjara ya guys. Tidak ada yang kebal hukum. Apalagi ini Pak Prabowo sudah memang rela mati demi menegakkan kebenaran. Para koruptor, para perusak negara dia akan tangkap walaupun dia harus mati ya. Itu ya guys, sering yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Indonesia bisa makin bobrok. Kita Sing welek iku ya raimu men kelakuanmu, pikiranmu sing bobrok. Iya. Nek misalnya Indonesia waktu itu jatuh nang tanganmu mungkin hancur men. Generasi penerus hancur. Iya, nek dipimpin kami awakmu. Indonesia wingi jatuh nang tangane Pak Jokowi, alhamdulillah Pak Jokowi membangun. Ayo. Pokoknya nek Indonesia nggak jatuh nang tangane wong sing munafik, pasti aman dan sentosa.
Nek misalnya Indonesia jatuh nang tanganmu, mungkin was-was kami. Kami putra-putri pribumi iki was-was. Tapi nek misalnya jatuh kambek wong sing gak koyo awakmu, oh alhamdulillah men. Yo, men sadar men, wis tuwek kowe. Isin kami anak cucumu. Yo. Iya, dosa-dosamu maka dihujat kambek anak-anak kowe. Ya, semoga ini Bapak Prabowo bersama Pak Gibran yang merupakan wakilnya ini juga bekerja keras ya guys. Hingga sekarang dia sudah menangkap beberapa koruptor mega besar. Tentunya para pecundang, para perusak, para pengkhianat bangsa harus ditangkap semuanya ya guys. Agar Indonesia itu semakin jaya, maju, rakyat sejahtera gitu ya guys. Itu yang kita harapkan, tentunya seperti itu ya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Memang ya guys, kalau orang yang merusak, yang mengkhianati bangsa ini seperti Rocky Gerung, Amin Rais, kemudian termasuk Anies Baswedan. Ini juga termasuk orang yang manis di mulut tapi pahit di hatinya ya guys. Ini orang-orang seperti ini memang seharusnya ditangkap saja ya guys, jeblosin penjara biar dia tahu diri ya guys. Tidak hanya memprovokator para mahasiswa, memprovokator rakyat sehingga seolah dia yang paling benar gitu ya guys. Ya, harapan kita mudah-mudahan ya kita menghadapi Indonesia ini nantinya ke depan akan lebih baik ya guys, karena Pak Prabowo Gibran dan beserta staf menteri dan kabinetnya dia sedang gencar-gencarnya memberantas koruptor. Oke, tetap semangat dan kita berharap Indonesia menjadi Indonesia yang makin berjaya menuju Indonesia emas. Oke.